Belum pernah Allah menciptakan makhluk seindah manusia, sesempurna manusia. Belum pernah. Itu di Ragunan makhluk Allah puluhan ribu. Bandingin nama kita, bagus mana? Ada makhluk Tuhan tuh yang disebut malaikat, diciptakan dari cahaya, immaterial, dan karena itu tidak perlu material. Malaikat diberikan akal tapi tidak diberikan nafsu. Kalau malaikat selalu benar, nggak istimewa. Kalau malaikat nggak pernah salah, wajar. Nggak ada yang bikin mereka salah. Material nggak perlu, seksual nggak perlu, sama duit budek, sama perempuan kagak open. Malaikat. Sebaliknya ada makhluk Allah yang namanya binatang, diberikan otak tapi tidak diberikan akal. Mereka hanya diberi nafsu. Sapi kalau dia ngelihat rumput, nggak usah nanya ini rumput halal apa haram, nggak usah. Ayam jago kalau sudah datang syahwatnya, nggak usah nengok ini banyak orang apa enggak, nggak usah. Dan itu wajar binatang. Nah yang ketiga kita manusia, makhluk paling komplek, diberi akal, diberi nafsu. Tiap hari sejak bangun tidur sampai tidur kembali terjadi pergolakan perjuangan antara bisikan akal dan nafsu. Kadang akal menang, kita naik jadi malaikat, cuman potongannya manusia. Kadang nafsu menang, kita turun lebih kayak binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang, lebih buas daripada binatang. Buas-buasnya sapi, makanannya cuma rumput. Manusia kalau sudah buas itu aspal, kabel telepon, minumnya solar, lebih buas dari binatang sekalipun. Agar akal bisa mengendalikan nafsu, Allah menurunkan agama, bukan menghilangkan, mengendalikan, mengatur. Manusia tanpa nafsu bukan manusia. Manusia nafsu melulu, kebo. Islam nih, agama nih nggak ngilangin nafsu, ngatur supaya sesuatu pada tempatnya. Jangankan hidup berkehidupan, pakai kopiah saja mesti ada caranya tuh. Ya, ada cara. Ceramah ya gini, dagang miringin dikit, main gaple begini. Pakai kopiah aja ada cara aja tuh. Mengendalikan nafsu itu ditempatkan pada tempatnya, bukan menghilangkan nafsu. Laki-laki perlu perempuan, perempuan perlu laki-laki, itu nafsu. Islam ngatur lewat pintu yang disebut nikah. Maka dalam Islam jangankan orang biasa, kiainya boleh kawin. Bener, saya kalau kiai nggak boleh kawin saya pilih mundur saya. Berat rontok rambut. Ngatur. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi ternyata di sini bukan perjalanan terakhir. Bahkan ini harus jadi titik awal ke depan, menata hari esok yang lebih pasti dan lebih baik. Pertama, jangan pernah terniat kita akan kembali ke sini lagi. Jangan pernah terniat bahwa kita optimis, itu harus. Bahwa kita semua punya salah, itu pasti. Nih, saya nih, Zainuddin nih, kalau mengharap masuk surga pakai amal yang saya kerjakan sendiri, roman-romannya tipis harapan. Bener. Sholat saya berapa banyak saya tahu,
sedekah saya berapa duit saya tahu, sholat saya berapa banyak saya tahu. Terus saya baca sejarah, Nabi Adam dosanya atu, makan buah khuldi. Nabi Adam dosanya atu, dikeluarin dari surga. Kita dosa banyak, pengen masuk, kan kagak nyambung nih, nggak nyeklek. Untung Allah itu bukan Tuhan pendendam. Allah itu ramah dan penuh rahmah. Manusia, dosamu banyak, coba kau lihat rahmatku jauh lebih banyak. Manusia, dosamu besar, lihat ampunanku jauh lebih besar. Kau nangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku lari menyambutmu. Sini manusia, sini. Itu yang bikin kita optimis. Allah ramah dan penuh rahmah. Tuhan kita bukan Tuhan pendendam. Jangankan kita nih yang ada dalam Duratan apa Riyadhus Shalihin itu kan riwayat lama. Ada mbahnya bajingan, tengik lagi. Ini pernah membunuh 99 manusia. 99 orang dibunuh. Bayangin, satu hari datang hidayah, ada keinginan taubat kembali, berangkat dia cari ustadz mau menyatakan taubat. Yang ditemuin ustadz belum tapi matang, masih mengkel. Assalamualaikum ustadz. Salam. Kenapa ustadz? Saya mau nanya, apa? Saya mau taubat, bisa nggak sih? Emang dosa ente apa? Saya pernah bunuh 99 orang Ustaz. Oh, ente kelewatan amat. 99 mau gedean itu, susah taubatnya, susah. Enak aja 99 dibunuh, kurang ajar ente. Oh, niat namanya bajingan digituin naik darahnya. Sialan nih Ustaz nih. Orang mau taubat kok ngomongnya nggak enak. Gue pikir daripada 99 dengan gue lempengin nih. Akhlakul karimah itu kriterianya itu langsung dari Allah. Jadi bukan manusia yang menentukan sesuatu itu baik, benar, salah. Itu hak prerogatif Allah. Nah, akhlak ini lebih lengkap, lebih sempurna daripada daripada adat misalnya. Anak muda yang lewat di depan orang tua membungkukkan badan, itu dianggap sudah cukup beradat, tapi belum tentu berakhlak. Niatnya apa dia bungkukin badan? Ngedek kaki-kaki udah bongkok. Tergantung niatnya itu. Secara adat dia sudah beradat, tapi belum tentu berakhlak, bergantung motivasinya. Oleh sebab itu dalam Islam, akhlak itu 3. Pertama, akhlak kepada Tuhan. Ini yang terpenting dan ini pondasi. Akhlak kepada Tuhan itu intinya 2. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu berakhlak apa tidak kita kepada Tuhan, kelihatan dari 2 ini. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu sumber nilai akhlak. Jangan menyekutukan Tuhan dengan terang-terangan atau remeng-remeng. Kadang-kadang kita terang-terangan enggak, remeng-remeng kejebak. Gue entak pakai cincin ini nih, tuh cincin dah. Gue entak pakai cincin ini nih. Jangan anak perawan, nenek-nenek lihat gue lemes. Nenek-nenek ya lemes. Nah, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. 1. Yang kedua, akhlak kepada sesama. Baik sesama muslim, non-muslim, dan seterusnya. Yang ketiga, akhlak kepada lingkungan. Dia mau pohon ini kan kita harus berakhlak. Sama air kita harus berakhlak. Satu saat kampung saya banjir, saya ngomong sama engkong saya, "Kong banjir kong." Kata engkong saya, "Biarin, bukan salah air, habis salah lo." Salah kita bagaimana? Lah, lo tempat air lo tempatin. Yang punya tempat datang dia kagak ngerti, ini tempat gua di sini nggak beda lo. Banjir. Artinya apa? Di Jakarta ini kita nggak ngasih tempat buat air, pantas dong dia ngayap kemana-mana. Al-Quran mengajarkan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas.
Hari itu kami putar di antara manusia. Tidak ada yang tetap. Segalanya pasti berubah. Sehingga para filosof bilang yang tetap adalah perubahan. Yang tetap adalah perubahan. Ada saat datang, ada saat pergi. Ada hari dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Ada saat berdiri, ada waktunya duduk. Semua datang dan pergi silih berganti. Dalam proses perubahan itu sering terjadi pergeseran nilai. Ya Bu? Apaan? Serius banget. Emang kudu serius. Dalam perubahan itu sering terjadi yang disebut pergeseran nilai. Sebab apa? Sebab Al-Quran sudah memberikan indikasi. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Manusia sering lupa diri apabila melihat dia berada dalam posisi yang mapan. Baik kemapanan itu karena kemampuan intelektual, karena kekuatan materi, atau karena faktor kekuasaan. Dikala itu orang sering lentur dan luntur, mengalami proses degradasi. Banyak orang tadinya dengan lantang teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, cuma karena belum dapat kesempatan. Begitu dapat kesempatan, korupsinya lebih gila dari yang diteriakin. Ada nggak yang model begitu? Di luar negeri. Di luar negeri, luarnya lagi malah. Terjadi proses degradasi. Makanya saya sih ngarepin ini menteri-menteri kabinet baru kayak yang kemarin dilantik, DPR baru, saya ngarepin waktu dilantik tuh baca doanya nawaitu sauma godin. Niat puasa dulu deh. Ini negara lagi kurang tapi bagus, ekonomi masih gonjang ganjing, rakyat masih Senin Kemis. Nawaitu sauma godin dulu deh. Nunda dulu, nunda tempe boleh abis maghrib. Nunda entaran. Tahu boleh abis maghrib. Menteri mau naik mobil mewah boleh, ntar kalau ekonomi udah mendingan, rakyat napasnya udah pada lega. Nawaitu saum, ini malah dilantik malah Allahumma lakasumtu. Doa buka puasa yang dibaca habis rakus semua jadi. Dengerin ngikutin senturi ya, ban bingung kita. Siapa yang nanggung jawab ini? Yang jawab banyak banget, yang nanggung kagak ada. Bener nih, yang jawab semua jawab pakai jurus bekelit. Yang nanggung kagak ada. Nih ujung-ujungannya saya khawatir kayak lagu Bengawan Solo, akhirnya ke laut. Kalau udah ke laut udah kagak ada yang ngurusin, udah ribet urusan. Kita ini sekarang banyak yang merasa pinter tapi tidak pinter merasa. Akibat era informasi kita banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Coba dong, siapa aja ngomong apa aja diomongin, begitu dia dalemin, gue juga katanya. Banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Merasa pinter tapi nggak pinter merasa. Orang tuh kalau merasa pinter yang timbul keangkuhan, tapi kalau pinter merasa yang timbul kebijakan. Ayolah, nah itu sama godin sebentar kok, nunggu maghrib deh. Kalau ekonomi udah beres, rakyat hidup jodoh rada mapan, itu menteri mau pakai mobil mbahnya mewah, masa bodo amat. Ya, dong menteri-menteri di Inggris harga mobil dinasnya 200 jutaan, padahal Inggris yang bikin Rolls Royce, Inggris bikin mobil Bentley, Inggris bikin mobil Aston Martin. Aston Martin itu merek parfum apa mobil pakai? Hah? Merek parfum apa mobil? Merek mobil bang. Itu Aston Martin yang dipakai James Bond itu. Oh iya iya, punya pakai? Gue juga katanya.
Lah mobil menterinya harga 200 jutaan. Menteri-menteri Malaysia pakai mobil Proton Saga, produknya sendiri. Kita 1,3 miliar. Ada mudah-mudahan mobil dinas baru ini bisa meningkatkan kinerja saya, kata seorang menteri. Dodol. Apa hubungannya mobil mewah sama kinerja? Apa hubungannya mobil mewah sama kinerja? Kalau memang mental bajai, biar naik Mercy juga selandang-selandang nggak karu-karuan. Mental. Dan ini saya mau bicara, kita perlu stabilitas temperatur batin atas terjadinya perubahan yang membawa pergeseran nilai. Kita harus kayak ikan di laut. Ibu tahu ikan di laut? Tahu? Itu katanya ikan di laut udah Kristen semua, sebab yang paling gedenya paus. Menghadapi arus perubahan kita itu harus seperti ikan di laut, kata saya tadi. Ikan di laut biar 3 tahun berendam di air asin, nggak ikut jadi asin tuh ya. Kenapa? Karena dia hidup. Ikan yang hidup 3 tahun berendam di air asin nggak ikut asin. Tapi begitu dia mati, ikan mati mah bagaimana keadaan? Digaremin asin, diasemin asin. Ikan mati. Orang yang jauh dari agama, jiwanya mati. Kalau jiwanya mati, gampang diasem garemin lingkungan. Dekat sama ustad, kalem kayak ustad. Dekat sama tukang mabuk, teler aja lagi. Gue sih bagaimana yang nyamper aja gue mah. Gampang diasem garemin lingkungan. Tapi orang yang jiwanya hidup, silakan buka tempat pelacuran di samping rumah saya, pantang saya ikut. Silakan buka tempat judi di depan rumah saya, nggak bakalan saya ikut. Silakan buka minuman keras di belakang rumah saya, nggak bakalan saya ikut. Jiwanya hidup. Dan jiwa akan hidup kalau agama hidup di hati kita. Kita tidak bisa menghindari perubahan. Kita tidak bisa menghindari arus persaingan. Sekarang ini jangankan dagang, jadi kiai juga kalau nggak sanggup bersaing. Ini bahasa kasar tapi jujur. Curhat. Karena sekarang orang hidup di zaman banyak pilihan. Pergeseran nilai pas. Alif bawah e alif depan o a e o mim da semata dalapan talam depan lo mata lo. Berasa. Nah, begitu masuk listrik, rumah pada terang, terjadi pergeseran nilai. Apa yang kita lihat? Televisi main gede-gedean. Ya, ya. Ngaku lu, ngaku. Suara Al-Quran sepi. Jangankan yang baca Barzanji, yang apal sifat 20, yang baca Quran pun sepi. Ini pergeseran nilai. Dulu sosial kontrol tajam, Pak. Orang peduli sama lingkungan. Dulu, sekarang lu gue. Ya, ya. Dulu kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, aib, malu selebar kampung. Sekarang makanan hari-hari. Benar-benar nih. Ibu-ibu lebih menghargai selingkuh daripada poligami. Ayo ngaku, ngaku. Yang bapaknya senyumnya lebar banget nih Pak. Yang bapak. Terjadi pergeseran nilai. Nah, kita ingin pergeseran nilai itu yang positif, bukan yang negatif. Nah, supaya bisa kita harus punya filter. Ini kan abad entertain, Pak. Orang pandai membangun pencitraan sekarang ini. Karena rakyat kita, umat kita ini kan sekarang kayak daun kering, Pak. Gampang dikumpulin, susah diikat. Berisik, gampang dibakar. Cepat heran, gampang kagum. Masyarakat mall. Nih ibu-ibu nih, coba asal ada mall baru, rame-rame aja berangkat. Belah sono buka, rame-rame aja ke sono. Kagak belanja. Numpang heran doang. Ke sono heran, kemari kagum.
Ini dimanfaatkan oleh ahli entertain, pandai membungkus, membangun opini, membangun pencitraan. Maka kita harus punya filter. Menghadapi arus perubahan harus punya stabilitas temperatur batin. Apa konsepsi dasarnya? Agama, Bu. Kekuasaan kalau jatuh ke tangan orang beriman aman. Ilmu kalau jatuh ke tangan orang beriman manfaat. Harta kalau jatuh ke tangan orang beriman manfaat, rahmatan lil. Tapi kekuasaan jatuh di tangan orang yang jauh dari iman, Fir'aun kan dulunya cuman raja, Bang, cuman kelamaan jadi raja nggak ada yang nandingin, akhirnya lupa daratan, ngaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi katanya. Dihadapi oleh Musa. Dulu mah adu sihir, sekarang pan adu konsep. Itu cuman beda versi aja. Dulu adu sihir, sekarang adu visi dan misi. Polanya sama. Begitu orang tuh dikenal dari visi dan misinya. Akhirnya Fir'aun mengangkat diri jadi Tuhan, ditenggelamkan di Laut Merah. Begitu udah cengap-cengap napas sampai tenggorokan, baru amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aduh, kalau begini saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah mau mati, walaikal maut, gemes banget, dikedukin lumpur, dijubulin, mampus loh. Kemarin kemana, udah gini hari baru beriman. Kekayaan kalau jatuh di tangan orang yang jauh dari iman, yang muncul korun, lupa diri, lupa daratan, masuk dalam kategori kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Maka dalam pada itu kita bersyukur Majelis Ulama memberikan fatwa yang berkenaan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah kita, supaya kita ini punya pagar, supaya kita punya benteng ada yang kita pegang. Dan yang memberikan fatwa juga Majelis Ulama, bukan seorang tuh, majelis. Lalu terdiri dari berbagai macam proses pertimbangan. Nggak sembari ngelamun di bawah pohon jambu tuh nyusun fatwa tuh. Saya perlu sampaikan ini sebab orang kan harus hati-hati. Memang ada hadis, barang siapa yang berijtihad lalu ijtihadnya benar dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah dia dapat 1 pahala. Man ijtahada, man di sini bukan lil itlaq, bukan siapa saja. Barang siapa lalu siapa saja, nggak beres urusan. Barang siapa yang memenuhi persyaratan untuk berijtihad, lalu dia berijtihad, itu yang kalau salah dapat 2, kalau salah dapat 1, kalau benar dapat 2. Jadi manijtama'a fihi syurutul ijtihad, bukan man lil itlaq, lalu siapa saja boleh berijtihad, lalu lahir fatwa yang aneh-aneh. Tetapi sungguh pun demikian, fatwa Majelis Ulama itu tidak bersifat mengikat. Ini yang bijaksananya. Tuh, dalam Al-Quran, Pak, Bu, balik lagi ke ceramah nih. Dalam Al-Quran Allah itu maha bijaksana. Kapan? Coba. Kalau surga disediakan untuk orang yang tidak punya dosa, sepi surga. Ya. Nih, ayo jujur nih. Ada nggak yang kagak punya dosa di sini? Nggak ada. Untung Allah bilang apa? Wa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang timbangan kebaikannya lebih berat dari timbangan La ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang perlu disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikatnya merupakan inti daripada ajaran rasul-rasul terdahulu. Kenapa? Seluruh rasul bersumber dari satu sumber yang sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prinsip ajaran ketuhanan yang mereka bawa tentu saja sama. Nabi Adam mengajarkan la ilaha illallah, Nabi Nuh mengajarkan la ilaha illallah, cuma tentu sambungannya Nuh Rasulullah. Nabi Ibrahim mengajarkan la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa mengajarkan la ilaha illallah, Musa Rasulullah.
Bahkan Nabi Isa mengajarkan la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Dan Nabi Muhammad mengajarkan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Akhlak manusia kepada Allah dengan menanamkan tauhid. Jadi kalau ingin berakhlak yang benar kepada Allah, jaga tauhid, pegang teguh akidah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lawan daripada tauhid adalah kufur. Kufur bisa dua. Bisa kufur iman, bisa kufur nikmat. Kufur itu sifatnya, kafir itu orangnya. Ada orang kufur iman, dan ini merusak akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya syirik, orangnya disebut musyrik. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya nifaq, orangnya disebut munafik. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya riddah, orangnya disebut murtad. Ini merupakan jenis daripada kufur-kufur iman dan tergelincirnya manusia daripada akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar, di zaman sekarang kita tidak menyembah berhala. Memang di zaman sekarang kita tidak menyembah patung. Iya, kita tidak berkeyakinan Tuhan lebih dari satu. Tapi kadang-kadang akhlak kita kepada Allah sering lentur dan luntur, sering bergoyang dan tergoncang, sering kena erosi dan polusi. Bahwa kita tidak menyembah Latta, Uzza, Manat dan Hubal seperti masyarakat jahiliyah dahulu, memang. Tapi Latta zaman sekarang, Uzza zaman sekarang, Manat dan Hubal di zaman sekarang, berhala-berhala di abad kita sekarang ini, kadang-kadang bernama harta, kadang-kadang bernama wanita, kadang-kadang bernama tahta, mungkin juga bernama Toyota. Sesuatu yang lebih kita agungkan daripada Allah, menjelmalah dia menjadi berhala-berhala di zaman kita sekarang ini. Manakala kita di kantor sudah lebih takut kepada kepala bagian kita daripada kepada Allah, maka Tuhan kita barangkali adalah kepala bagian kita. Manakala kita sudah lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah, bergeserlah akhlak kita kepada Allah, mengagungkan manusia dan menomorduakan Allah. Maka di zaman sekarang akhlak kita kepada Allah sering kena erosi, sering kena polusi. Mungkin karena sulitnya lapangan kerja, tingginya tensi ekonomi, persaingan hidup yang makin tajam, sulitnya mencari lapangan kerja, orang kadang-kadang nekat, sedikit pertimbangan, picik pandangan, mudah melakukan potong kompas, sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan yang memelencengkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang terjebak mempercayai selain daripada Allah. Kadang-kadang terjebak di dalam mengagungkan yang selain daripada Allah lebih dari yang seharusnya. Terkenalah akhlak kita kepada Allah, jaringan-jaringan erosi dan polusi. Kufur sebagai lawanan daripada tauhid merupakan sifat daripada orang yang tidak berakhlak kepada Allah. Bentuknya pertama bisa syirik. Syirik itu artinya meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah. Itu yang namanya syirik. Jadi percaya Tuhan ada, cuman Tuhannya kelebihan. Itu yang disebut syirik, dan itu merupakan cerminan dari akhlak yang rusak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkeyakinan Tuhan lebih dari satu, berkeyakinan bahwa Tuhan itu beranak atau diperanakkan, atau mengagungkan sesuatu sama dengan Allah, atau menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada perjalanan kehidupan ini, maka itu sudah terjebak kita dalam musyrik.
Dan syirik satu dosa yang tidak berampun. Bahasa kasarnya, yang namanya syirik itu jenis bapak moyangnya dosa. Saudara-saudara, sebab itu saya pesan, kalau memang terpaksa, biasanya yang tinggal di kota-kota besar itu kalau tidak kepengen dosa kan susah. Kalau terpaksa harus bikin dosa, cari yang kecil-kecil saja. Yang kira-kira taubatnya gampang. Umpamanya pulang sholat Jumat nukar sendal. Umpama. Yaitu jelas dosa. Tapi dosa yang taubatnya agak mudah. Jangan sampai terjebak ke dalam syirik. Menyekutukan Allah. Kalau sudah menyekutukan Allah, Allah dimadu. Murka benar Allah kepada kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, tapi Allah mau mengampunkan dosa yang selain itu bagi orang yang dikehendakinya. Jadi orang-orang yang sudah terjebak syirik, menyekutukan Allah, meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah, meyakini Tuhan beranak atau diperanakkan, bagaimanapun baiknya mereka di dunia, bagaimanapun sosial jiwanya, bagaimanapun pemurah tangannya memberikan santunan dan pertolongan kepada orang lain, kalau sudah syirik, seluruh nilai kebaikannya akan tidak ada gunanya lagi. Karena tidak ada tempat nilai kebaikan itu bergantung. Sedangkan kita berbuat baik agar diterima oleh Allah. Kalau Allahnya marah kepada kita, siapa yang akan menerima nilai kebaikan itu sendiri? Ini bentuk yang pertama. Yang nyata-nyata menyembah berhala, syirik. Yang nyata-nyata beriktikad Tuhan lebih dari satu, syirik. Atau yang tersamar. Yang tersamar itu yang sering jadi penyakit kita. Saya sejak ada perkutut ini di rumah, perkutut. Saudara-saudara, yang merusak akhlak kepada Allah, yang merusak tauhid setelah syirik, bisa juga berbentuk nifak. Nifak itu sifatnya, orang yang punya sifat nifak disebut munafik. Asal katanya dari nafakun. Nafakun itu satu lubang yang punya dua muka, seperti goa, ada tempat masuk, ada tempat keluar. Maka munafik orang yang punya dua muka. Kalau bahasa kita, pandai bermain minyak di atas air. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Sehingga apa yang dinamakan nifak, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab ta'rifatnya, izharul imanu bil lisan wa kitmanul kufri bil qalbi. Menyatakan, menampakkan iman dengan lidahnya, tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Dengan kata lain, lidahnya mah iman, hatinya mah kafir. Padahal hati itu yang dilihat, padahal hati itu yang dinilai. Kenapa lidahnya mengaku iman? Ya mungkin karena kepepet, mungkin karena kepentingan, mungkin karena ingin mencari kelemahan orang, lalu dia pura-pura beriman. Tapi sesungguhnya hatinya kufur. Ini merupakan penyakit munafik. Dan terus terang, menghadapi orang munafik jauh lebih berat daripada menghadapi orang kafir. Kenapa? Munafik ini kan musuh dalam selimut. Mau dibilang musuh nyata-nyata, apalagi di zaman Rasul ya, ketika periode Madinah, berat sekali menghadapi orang munafik. Mau dibilang kafir, kalau ketemu assalamualaikumnya medok juga. Mau dibilang mukmin, di belakang ngegerundel, nyari-nyari penyakit, nyari-nyari lantaran, mencari-cari gara-gara. Kalau kafir jelas kafirnya, kalau musyrik jelas musyriknya. Tapi munafik, di depan kita dia mengaku beriman, di belakang kita dia caci maki kita. Maka demikian rupa watak orang munafik, Allah benci betul. Sampai dalam Quran orang munafik itu divonis innal munafikin fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik
di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebab munafik sangat berbahaya, membahayakan umat, membahayakan agama. Di depan kita mereka ngaku pura-pura beriman, kalau pidato luar biasa, memuji agama setinggi langit, menampakkan seolah-olah dia orang yang dekat dengan agama. Saudara-saudara, agama penting, agama mutlak, tapi yang ngomong begitu agamanya apa, remeng-remeng. Cuma sekedar lipstick, cuma sekedar dekorasi, cuma sekedar kamuflase buat ngibuli orang lain. Dia mengaku beragama, mengatakan agama mutlak, menganggap agama penting, seolah-olah memperhatikan benar tentang tatanan kehidupan beragama, tapi sebenarnya di hatinya tidak lebih berkecamuk penyakit-penyakit kufur. Maka sifat munafik ini termasuk menodai tauhid, artinya merusak akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ketiga yang juga merusak akhlak kita kepada Allah dinamakan riddah. Riddah itu sifatnya, orang yang punya sifat riddah disebut murtad. Murtad keluar dari Islam. Keluar dari Islam tentu tadinya di dalam Islam. Oleh satu perbuatan dia bisa menjadi murtad. Misalnya tadinya dia iman benar kepada Allah, tapi melarat. Kadang-kadang sehari masak, 3 hari libur. Akhirnya oleh kesulitan ekonomi dia tidak kuat. Ada yang menawarkan kebaikan, dibawain supermi, dibawain obat-obatan, diberikan beras. Goyah imannya. Keluar dia dari Islam, ikut agama orang yang memberikan pertolongan kepadanya, memilih kesenangan sebentar dengan mengorbankan kebahagiaan yang kekal. Maka orang semacam itu riddah sifatnya, murtad orangnya, keluar dari Islam. Dan yang menyebabkan kita murtad bukan cuma orang nyata-nyata memproklamirkan diri keluar dari Islam tapi lalu mengikuti agama orang lain, bukan cuma itu. Mengakui ada Rasul lagi sesudah Nabi Muhammad bisa menyebabkan kita murtad. Mengingkari nikmat Allah bisa menyebabkan kita murtad. Meyakini semua agama benar bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Meragukan kesempurnaan dan kelengkapan Al-Quran bisa menyebabkan orang jadi murtad. Mengingkari sunnah bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Banyak hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit riddah dan membuat pelakunya menjadi murtad. Dan ini menodai akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi kufur iman, saudara-saudara. Nyata-nyata mengingkari Allah, baik dalam bentuk syirik, nifak, ataupun riddah. Kufur yang kedua dinamakan kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Sitru nikmatil mun'im au ya'malu fi mukhalafatil mun'im. Menutup-nutup nikmat Allah, atau melakukan perbuatan yang menentang, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Jadi kufur nikmat pertama, nutup-nutupin Tuhan. Tuhan jalingin. Duit lu banyak amat, dari mana? Gua kerja. Lalu kerjanya nomor 1. Orang yang berakhlak kepada Allah, dia akan menjawab, kamu uangnya kok banyak, dari mana? Rizki dari Allah. Caranya, saya kerja. Kerja itu cara, rizki itu dari Allah datangnya. Bukankah di zaman sekarang kita sering terpeleset? Ini merupakan cerminan dari rapuhnya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena usaha saya memang, karena saya peras keringat banting tulang, tentu. Tapi sadarkah kita bahwa sepanjang yang bisa kita lakukan cuma berusaha, peras keringat banting tulang? Soal rizki, soal jodoh, soal maut,
Kitakah yang mengatur? Kitakah yang menentukan? Subhanallah. Manusia sungguh tidak berdaya menghadapi 3 hal paling pokok ini. Rezeki, kita cuma bekerja. Kitakah yang menentukan? Tidak. Kita berusaha saja, rezeki belum pasti dapat. Apalagi kalau kita tidak berusaha. Jangan terjebak dalam fatalisme. Belum perang udah nyerah. Emang dasar rezeki datangnya dari Tuhan, gak usah kerja, dan ntar juga kalau dia datang. Dari mana datangnya? Kerja saja belum tentu dapat rezeki, apalagi kalau tidak kerja. Yang jelas usaha perlu kepastian, itu urusan Allah. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jodoh juga begitu. Kita berusaha, kita berupaya, Allah menghendaki lain jadinya. Maut juga begitu. Siapa sih yang pengen ngadepi maut? Siapa sih yang pengen mati? Siapa sih yang pengen ketemu malaikat Israel? Tidak seorang pun kalau ditanya, kecuali mereka yang putus asa ya. Kalau otaknya masih normal, mau mati mesti belakangan dulu dari dikit. Tapi yang satu itu, saudara, kalau dia sudah datang, tenaga mana yang bisa menolak? Kalau dia sudah berkunjung, kekuatan mana yang bisa menghindar? Kalau dia sudah ingin bertemu, kemana kita bisa melarikan diri? Manusia sepanjang yang dia lakukan hanya berusaha, tapi kepastian, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kufur nikmat, nutupin Allah. Dia merasa rezekinya adalah mutlak peras keringatnya. Seolah-olah Allah nggak punya peranan apa-apa di situ. Oh, ini kan saya bisa rumah begini karena saya kerja keras. Oh, ini mobil saya begini saya kerja keras. Peras keringat, banting tulang, keras. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahkumullah. Jadi menutup-nutupi Allah. Akibatnya nanti kalau dia berhasil, Allah ketutupan. Kalau dia gagal, orang lain dicaci maki, dicari kambing hitam. Yang kambing hitam kan mahal. Karena orang sering cari-cari kambing hitam. Jarang orang mau jujur kalau bertemu kesulitan lalu mencari sebab pada dirinya sendiri. Yang paling enak ya nyalain orang. Lo begitu. Orang lain yang paling enak kita salahin. Au ya'malu fi mukhalafatil mun'im, atau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak yang memberikannya nikmat. Diberikan kita tangan, mulut sih nggak berhenti, terima kasih Tuhan, alhamdulillah saya dikasih tangan. Cuma nih tangan enteng mat nabokin orang mulu. Itu sudah mukhalafatul mun'im, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Diberikan harta, mulutnya mah basah, terima kasih Tuhan, alhamdulillah dikasih harta, tapi pelitnya minta ampun. Kikir, koret, medit. Ini juga termasuk kufur nikmat, mempergunakan suatu nikmat bertentangan dengan kehendak daripada yang memberikan nikmat itu sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kufur iman memang lebih bahaya daripada kufur nikmat. Tapi jangan lupa, kufur nikmat bisa menyeret orang kepada kufur iman. Nah kalau Allah udah dialingin, Tuhan sudah dinomor duain, lama-lama kenapa dia tidak mendewakan dirinya sendiri? Mendewakan pangkatnya, mendewa-dewakan otaknya, mendewa-dewakan kemampuannya. Pada awalnya dia memang cuma kufur nikmat, tapi lambat laun kalau ini tidak diobati, secara pasti orang akan mengarah kepada kufur iman. Bisa berbentuk syirik, bisa berbentuk nifak, bisa berbentuk riddah. Saudara-saudara, oleh karena itu menjaga akhlak kepada Allah mutlak penting. Sebab apa? Kita tidak berakhlak kepada manusia saja, kita dikucilkan dari pergaulan. Kalau kita tidak berakhlak kepada Allah, dikucilkan oleh Allah. Hadis qudsi menyatakan, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai
falyakhruj min tahtis samai falyatlub rabban siwaya. Kata Allah, siapa orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, falyakhruj min tahtis samai, persilahkan saja keluar dari kolong langitku, waliyatlub rabban siwaya, tolong cari Tuhan lain selain daripada aku. Murka Allah, diusir, cuman gak kedengeran aja. Siapa yang tidak mau syukur terhadap nikmatku, siapa yang tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, persilakan keluar dari kolong langitku ini, cari Tuhan lain selain aku. Nah, langit Tuhan yang punya, Tuhan kita lawan, diusir dari kolong langit, mau pindah ke kolong mana? Jadi jangan merasa kufur nikmat kan enteng. Iya, kelihatannya begitu, tidak sebahaya kufur iman. Tapi kufur nikmat ini merupakan anak tangga yang kalau kita sudah mulai naik, kita akan naik terus sampai kepada tingkat di mana kita mengalami kufur iman. Kalau sudah ke sana, maka akhlak kita kepada Allah terkenalah erosi, terkena polusi, hancur akhlak kepada Allah, dan itulah sumber kesengsaraan abadi. Kalau cuma kita tidak berakhlak kepada manusia, barangkali resikonya cuma kehidupan di dunia ini. Mungkin juga ada kehidupan akhirat. Tapi kalau sudah tidak berakhlak kepada Allah, dunia akhirat kita rugi dan celaka. Maka pada kesempatan ini saya mengajak, marilah jaga baik-baik akhlak kita kepada Allah. Satu kali kita bertauhid, sampai mati kita bertauhid. Satu kali la ilaha illallah, jangan tergelincir lagi kita keluar daripada kalimat itu. Satu kali kita bertuhankan Allah, jangan bertuhan yang lain selain daripada Allah. Jangan sekutukan Allah, jangan samakan Allah dengan sesuatu, jangan mengangkat yang lain sama agungnya dengan Allah. Sebab dengan demikian kita seolah-olah sudah mengotori akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi oleh karenanya akhlak kita kepada Allah merupakan basis daripada kehidupan beragama. Kalau itu sudah mulai rapuh, mulai terkena erosi dan polusi, mulai rusak, dikhawatirkan nanti nilai ibadah kita kepada Allah juga akan turut ambruk karenanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tugas yang kedua, memperbaiki akhlak manusia kepada sesama manusia. Kita tahu Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Maka akhlak manusia kepada sesama manusia menempati porsi yang penting dalam kehidupan beragama. Bagaimana seorang muslim bergaul, bertata krama terhadap sesama manusia. Mari kita lihat lebih jauh persoalannya. Untuk memudahkan pembicaraan dari kacamata agama, kita kelompokkan saja manusia itu dalam dua. Pertama yang seiman dan yang kedua yang tidak seiman. Yang tidak seiman itu kita sebut saja kufur atau kafir. Nah, kepada yang kafir pun kita diajarkan untuk berakhlak. Apalagi kepada yang memang nyata-nyata seiman, sekeyakinan, seakidah. Kemanapun Islam datang, ke negara manapun ia masuk, ia tidak menaburkan kerusakan. Jadi tidak benar kalau orang pernah itu menggambarkan, saking sentimennya seorang orientalis pernah menggambarkan Nabi Muhammad di tangan kirinya Quran, di tangan kanannya pedang. Menggambarkan seolah-olah Islam dikembangkan dengan kekerasan. Sebenarnya tidak sama sekali. Kalaupun dalam sejarah perkembangan Islam pernah terjadi perang, maka perang dalam Islam sesungguhnya apabila kita amati sejarahnya bukan untuk memaksakan agama. Karena memang agama tidak bisa dipaksakan. Tetapi justru untuk mempertahankan agama dari segala macam hambatan, rintangan, hinaan dan fitnahan. Tapi kemanapun yang jelas Islam masuk, dia tidak pernah membuat kekacauan, kerusuhan ataupun penghancuran. Candi Prambanan bahkan dipugar,
Gereja-gereja tidak ada yang dihancurkan oleh umat Islam. Kenapa? Islam agama damai. Soal agama, soal lakum dinukum waliyadin. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, sebab nyata yang benar dengan yang tidak benar. Belum pernah ada orang kafir masuk ke perkampungan orang Islam lalu dikejar-kejar, diteriakin kafir, kafir, sunatin. Belum pernah. Kenapa? Islam menghormati orang lain agama. Nah, yang kafir ini macam-macam, saudara. Ada kafir harbi. Nah, ini kafir kerok. Ini kafir yang nyata-nyata memproklamirkan permusuhan kepada umat Islam. Nyata-nyata mengganggu ketenangan umat Islam. Kafir yang seperti ini yang boleh diperangi. Misalnya kita mau sembahyang Jumat dijagain. Nggak boleh sembahyang Jumat, getok palanya. Kafir harbi artinya tantangan perang datang dari mereka, bukan kita yang mulai. Mereka yang buka front. Prinsipnya umat Islam tidak boleh mencari-cari musuh, tapi pun tidak boleh lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Karena itu kesan seolah-olah umat Islam ini teroris, umat Islam ini destroyer, umat Islam ini sering menimbulkan keonaran, kerusakan. Sungguh satu fitnahan yang sangat keji. Umat Islam adalah umat yang cinta damai. Islam di masa perkembangannya masuki Eropa melalui Selat Gibraltar, Jabal Tariq, memasuki Spanyol. Islam tidak pernah meruntuhkan gereja. Islam tidak pernah membunuh orang-orang Nasrani. Bahkan Islam mewariskan peradaban dan kebudayaan yang begitu tinggi nilainya di bidang ilmu pengetahuan. Sampai ketika itu Barat banyak mengkaji ilmu pengetahuan dari dunia Islam. Buku-buku berbahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Yunani, dipelajari oleh para cendekiawan di negeri Barat sana. Mereka mengambil manfaat yang banyak dari masuknya Islam ke Eropa. Sementara gereja tetap berdiri dengan megahnya. Kuil-kuil tempat peribadatan tidak satupun yang diusik-usik. Kenapa? Islam agama yang cinta damai. Asal dia tidak diganggu, asal kehormatannya tidak dihinakan. Jadi kafir harbi, kafir yang nyata-nyata nantang perang, ngajak berkelahi. Itu kafir yang nyari penyakit. Kafir harbi ini boleh diperangi dengan catatan mereka yang memang mulai. Yang kedua kafir zimmi. Kafir zimmi, kafir yang hidup di tengah mayoritas muslim, tapi mereka mau hidup dengan aman, damai, tenang. Mereka wajib dilindungi. Bahkan Nabi pernah memberikan satu jaminan, man aza zimmiyan faqad azani. Siapa yang mengganggu orang kafir zimmi sama saja dengan mengganggu saya. Kehormatannya dijaga, harta bendanya dilindungi, anak istrinya pun dilindungi. Dan ini jadi kenyataan. Saudara bisa lihat di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, orang-orang kafir di luar Islam hidup dengan tenang, aman, damai. Di Saudi Arabia, di luar tanah haram, di luar Mekah dan Madinah, banyak orang-orang kafir mencari nafkah. Mereka tenang, aman, dilindungi undang-undang. Begitu di Mesir, begitu di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Kehidupan beragama menimbulkan gairah, rukun, tenang, aman, damai, sepanjang tidak saling ganggu, tidak saling usik, menghargai orang yang sudah beragama, tidak menjadikan penganut suatu agama sebagai sasaran dari dakwah agama lainnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi memang oleh Al-Quran kita dianjurkan asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Tegas kepada orang kafir, kasih sayang kepada sesama muslim. Tapi tegas bukanlah berarti marah-marahan, bukan berarti musuh-musuhan, bukan ngajaki perang. Tegas dalam arti